Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai syarat kalimat efektif. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa Indonesia dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Nah, tata bahasa Indonesia ini diatur dalam PUEBI. Itu singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya disebut EYD, ejaan yang disempurnakan. Sekarang sudah diganti namanya menjadi PUEBI. Nah, selain harus sesuai dengan PUEBI, nah di situ ada aturan-aturannya ya, mengenai kata baku atau mengenai penggunaan tanda baca dan lain-lain. Nah, selain itu harus juga bisa memberikan informasi secara tepat. Jadi kalau misalnya informasi yang diberikan ini tidak sesuai, tidak tepat, walaupun sesuai dengan PUEBI, maka belum bisa disebut sebagai kalimat efektif. Begitu ya. Nah, kalimat efektif ini memiliki beberapa syarat ya. Yang akan Bapak jelaskan hari ini hanya 4 saja. Sebenarnya ada lebih dari 4, tapi untuk sekarang, untuk kalian ini Bapak jelaskan 4 dulu saja ya. Yang pertama adalah memiliki minimal subjek dan predikat. Nah, mengenai subjek dan predikat ini kan harusnya kalian sudah belajar ya di kelas-kelas sebelumnya. Jadi dalam satu kalimat itu minimal harus ada subjek dan predikat. Contohnya di sini, di kalimat ini, ibu menggoreng ikan di dapur. Nah, di sini kita bisa lihat subjeknya adalah ibu, predikatnya adalah menggoreng, lalu ikan sebagai objek dan di dapur sebagai keterangan tempat. Nah, jika kita kurangi kalimatnya menjadi ibu menggoreng, ikan di dapurnya kita hilangkan ya. Ini tetap bisa disebut sebagai satu kalimat. Kenapa? Karena tadi seperti yang Bapak bilang, memiliki minimal subjek dan predikat. Kalau subjeknya dihilangkan, bagaimana Pak? Maka tidak bisa disebut sebagai kalimat. Satu kalimat itu minimal memiliki subjek dan predikat. Begitu ya. Lalu, apakah subjek itu selalu orang, selalu manusia? Jawabannya tidak ya. Subjek itu tidak harus orang. Bisa benda, bisa binatang, ataupun yang lainnya ya. Tergantung dari kalimatnya. Yang kedua adalah sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di dalam PUEBI ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Di antaranya adalah penggunaan kata baku. Kata baku ini kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata yang diakui oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Contohnya misalnya di sini Bapak berikan, kalian bisa lihat apotik. Nah, kata apotik ini merupakan kata tidak baku. Kata bakunya adalah apotek. Motivasi pakai F. Ini juga tidak baku ya. Yang baku adalah motivasi pakai V. Dan seterusnya, kalian bisa lihat contoh-contoh di bawahnya. Nah, selain contoh-contohnya masih banyak lagi ya sebenarnya ya. Kalian bisa cari di internet atau bisa langsung cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, versi daring. Jadi ada versi online-nya ya, kalian bisa coba cari apakah kata ini ada dalam KBBI atau tidak. Kalau ada berarti katanya merupakan kata baku. Begitu ya. Nah, selain yang ada di kata KBBI, untuk memudahkan kalian ya, bahasa asing itu sudah pasti bukan kata baku. Tidak termasuk
kata baku ya. Jadi kata tidak baku. Nah, jadi kalau kalian ketemu bahasa asing, nah itu udah jelas tidak baku ya. Lalu selain penggunaan kata baku, ada juga penulisan huruf kapital. Nah, ini yang paling sering Bapak temukan, banyak salah penulisan ya saat kalian menulis. Nah, jadi penulisan huruf kapital itu di mana saja? Di antaranya saat menulis nama orang. Kalau ini jelas ya. Lalu nama bulan, Januari, Februari, Maret dan seterusnya ya. Nama hari juga, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Lalu untuk awal kalimat juga menggunakan huruf kapital atau setelah tanda titik. Lalu nama tempat, contohnya kota atau kecamatan, kabupaten, provinsi begitu ya. Nama gunung, nama sungai juga termasuk ya. Lalu kata sapaan. Kata sapaan ini yang seperti apa? Contohnya bapak, ibu begitu ya, atau hadirin. Nah, ini merupakan kata sapaan. Saudara, saudari. Nah, tapi untuk penggunaan kata bapak atau ibu, nah ini harus kalian perhatikan ya. Tidak digunakan saat kalian menyebutkan kata bapak yang artinya orang tua ya. Orang tua kalian misalnya. Misalnya contohnya seperti ini. Aku pergi bersama bapakku ke laut. Nah, bapak di sini kan orang tua ya. Jadi dia bukan kata sapaan. Kalau bukan kata sapaan maka tidak memakai huruf kapital. Nah, beda lagi jika seperti ini. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak dan ibu semuanya. Nah, bapak dan ibu di sini merupakan kata sapaan, maka harus menggunakan huruf kapital. Atau misalnya Pak Heri. Nah, paknya ini diawali huruf kapital. Bu Gebi. B-nya harus jadi pakai huruf kapital ya. Lalu yang selanjutnya, penggunaan tanda baca. Tanda baca itu ada banyak ya, tapi yang paling sering kalian pakai diantaranya ada tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Lalu koma. Koma ini bisa untuk merinci sesuatu ya. Misalnya menyebutkan sesuatu. Dan masih banyak lagi fungsinya ya. Lalu tanda seru. Tanda seru ini biasanya dipakai untuk kalimat perintah. Tanda tanya untuk kalimat interrogatif. Lalu titik dua juga untuk menyebutkan sesuatu ya, merinci sesuatu. Nah, penggunaan tanda baca ini harus tepat ya, dan berhubungan dengan penggunaan huruf kapital. Nah, biasanya kan setelah tanda titik itu harus pakai huruf kapital ya. Bagaimana dengan tanda lainnya? Apakah setelah tanda koma kita harus pakai huruf kapital? Jawabannya tidak ya. Tidak semua tanda itu setelahnya menggunakan huruf kapital. Yang menggunakan huruf kapital itu hanya setelah tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Sebenarnya masih ada tanda lainnya, tapi karena tidak dibahas di sini, jadi tidak Bapak sebutkan ya. Jadi setelah tanda titik, setelah tanda seru, setelah tanda tanya, ini kalian wajib menggunakan huruf kapital. Setelah tanda koma atau setelah tanda titik dua, ini tidak perlu. Jadi pakai huruf kecil saja ya. Jadi ada hubungannya dengan penggunaan huruf kapital. Selanjutnya, hemat dalam penggunaan kata-kata. Artinya tidak bertele-tele ya, atau tidak boros dalam menggunakan kata-kata. Contohnya seperti ini. Banyak orang-orang tidak mempedulikan protokol kesehatan saat berlibur. Kata orang-orang di sini ini kan sudah majemuk ya, sudah banyak ya. Jadi tidak perlu ditambah kata banyak lagi, begitu. Kalian bisa hilangkan kata banyaknya menjadi orang-orang tidak mempedulikan dan seterusnya.
Atau orang-orangnya ini tidak perlu diulang ya. Cukup tulis satu kali saja. Banyak orang tidak mempedulikan dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh kalimat yang tidak hemat dalam menggunakan kata-kata. Jadi harus dibetulkan ya. Contoh lainnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Nah, ini kan terlalu boros ya. Bisa kita betulkan menjadi seperti ini. Saya tidak suka buah apel dan buah durian. Jadi terlihat lebih rapi ya, lebih mudah untuk dimengerti. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah tidak ambigu. Tidak ambigu ini maksudnya tidak bermakna ganda atau tidak memiliki makna lebih dari satu. Contohnya kalian bisa lihat di sini. Dia datang kemarin memberitahu. Nah, ini kalau misalnya kita perhatikan ya. Dia di sini memberitahu apa? Tahu sebagai informasi atau tahu sebagai makanan, kan tidak jelas ya. Nah, ini tidak boleh dalam kalimat efektif, harus dibetulkan. Jika tahu yang dimaksud adalah informasi, maka bisa kita betulkan seperti ini. Dia datang kemarin memberitahu informasi. Bisa ditambahin informasi apa gitu ya. Nah, kalau tahu yang dimaksud adalah makanan, berarti harus dibetulkan juga ya. Jadi seperti ini. Dia datang kemarin memberi tahu untuk dimakan. Begitu ya. Jadi artinya jelas. Dibetulkannya ya tidak harus seperti Bapak tadi ya. Kalau misalnya kalian punya ide lain, contohnya dia datang kemarin memberi tahu mentah. Nah, ini kan jelas ya, tahu untuk dimakan ya. Nah, itu juga boleh. Jadi kemungkinannya banyak begitu ya. Untuk membetulkan kalimat yang ambigu atau bermakna lebih dari satu begitu. Itu tadi syarat-syarat dari kalimat efektif. Bapak harap setelah kalian belajar ini, kalian bisa aplikasikan ketika kalian menulis ya. Contoh sederhananya misalnya menggunakan huruf kapital di awal kalimat begitu ya. Masih banyak dari kalian yang menulisnya ini huruf kapitalnya tidak sesuai begitu ya, atau tanda baca seperti titik di akhir kalimat atau koma ketika menyebutkan sesuatu begitu ya, tanda seru, tanda baca dan lain-lain. Jadi tulisan kalian tuh lebih mudah untuk dimengerti, tidak menimbulkan salah paham begitu ya. Kalau kalian sudah menguasai ini, artinya kalian lebih paham akan bahasa yang kalian gunakan. Begitu. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk tanyakan ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.